merasa diawasi atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bab sulit sekali. Belum karuan kita hidup dengan bermodalkan umur 60 tahun, 70 tahun sampai kepada makom seperti ini. Dikarenakan mulai dari balik hati kita itu terpenuhi dengan hijab. Penghalangnya tadi berupa apa? Penyakit hati. Hati itu ibarat supir. Anggota tubuh yang lain ini penumpang. Kalau pengen selamat dak nyasar, yang mesti tahu jalan itu supirnya, bukan penumpangnya. Supir dari kita itu adalah hati. Makanya orang itu tergantung hatinya. Bagaimana agar bisa merasa selalu diawasi oleh Allah? Jangan bilang bisa melihat Allah, bisa muncul perasaan bisa diawasi oleh Allah. Ini wis keren, ini sudah bagus. Panjenengan maca Mahalul Qiyam, bisa rumongso diawasi Kanjeng Nabi, iki wis keren. Ojo nanti kalau bisa ningali Kanjeng Nabi, wah iki wis dukuran menek. Iso rumongso diawasi Kanjeng Nabi saja itu sudah bagus. Ruhnya membaca sholawat itu di hati, bukan di tabuan, bukan di kloteane ini, bukan ini, juga bukan pula di suara, bukan kok urusan enak-enakan lagu, bukan kok enak-enakan suara. Betapa banyak kita sering dengar orang suaranya enak tapi hati tidak marem, tidak nyantol. Karena apa? Yang baca mung lisannya. Mau di model ya apapun, kalau hatinya tidak nyambung ke Rasulullah, tidak nyetrum kepada orang yang mendengarkan. Rubah itu lagunya sampai 1000 kali. Tapi kalau yang baca itu tidak ada ta'alluq dengan Rasulullah, maka yang dengar pun itu cuma sekedar gini. Nah, tadi kuncinya di apa? Kuncinya di hati. Kalau mau memperbaiki yang lain, perbaiki dulu hatinya. Apa salah satu hal yang bisa mengotori atau membuat hati tadi itu terkena hijab, terkena penghalang sehingga sulit bisa menghadirkan Rasulullah? Salah satunya adalah penyakit ghadab. Apa itu ghadab? Ghadab iku ngamukan, ghadab iku emosian, ghadab itu manggelan. Apakah kira-kira itu berhenti penyakitnya di sini? Enggak berhenti di sini. Kita itu kalau sudah tidak suka emosi ke seseorang, maka bagaimana? Biasanya keluar itu cabang-cabang penyakit yang lain. Apa penyakit yang lainnya? Yang biasanya lisan ini membicarakan kebaikannya, boleh membicarakan kejelekannya karena mangkel. Coba sampean ridho kepada seseorang, seneng nak nggone wong, suruh membicarakan kejelekannya, ndak iso. Lisan membicarakan kejelekan, membuka aibnya itu karena apa? Karena kondisi mangkel. Karena emosi, karena ghadab tadi. Eleke ghadab, wa min nata'ijil ghadab. Buahnya ghadab tadi apa? Al-hikdu. Al-hikdu ini kebencian. Panjenengan buruk mau makan berdua bersama dengan orang yang dibenci, ndak mau. Turu ambek wong sing dibenci, ndak mau. Makanya pisah ranjang itu awali karo ghadab dipelihara, akhirnya muncul hikdu, benci, tidak suka. Hilang gilek wis hiket. Kalau sudah hiket yang ada, maka bagaimana? Dulu kenangan-kenangan indah hilang. Hilang. Mergo apa? Mergo wis benci. Benci dari mana? Dari mangkelan, toko emosian. Lek wis emosi ini jadi elek ini. Orang hiket, orang benci sulit untuk melihat kebaikan satu sama lain. Kita itu bisa lapang, bisa gampang melihat kebaikan orang lain kalau kapan? Kalau ridho, kalau seneng. Lek wis benci angel. Pulang habis ini minta maaf itu ke suaminya, minta maaf itu ke istri. Pak, ngapunten Pak, dulu saya pernah benci itu ke sampeyan. Pernah tidak enak hati saya ke sampean. Jangan-jangan
jangan-jangan yang bikin ibadah itu tidak terasa enak karena ini ada penyakit seperti ini dalam hati kita. Biasanya kalau orang sudah benci itu bagaimana? Kejadian tahun 2005 itu diiling sampeyan biyen yo wis tahu keliru ning ngene iku lak mergo benci. Tidak mungkin ngatur alam semesta, ngatur semua orang, meremot, mengontrol hatinya semua orang untuk ridho dan suka kepada kita semuanya. Tidak mungkin, itu di luar kekuasaan kita. Toh Kanjeng Nabi seapi-api menungso nyata nih jono sing ndak seneng. Yang bisa kita kontrol itu adalah hati kita. Bojone cek ngamuk ndak apa-apa, sampean sing sabaran. Sampean ndak bisa mengendalikan hatinya pasangan. Nah, semoga barokah dan manfaat. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang keparingan nikmat tahun ini semoga makin nikmat ya, dan kenikmatannya itu nular ke kita, makin joyo, makin mulya. Al-Fatihah.